Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Good morning all. Let me introduce myself. I am Mirna Erifa. I will accompany you in learning English. In this time, we are going to learn about expression of greeting and gratitude. Atau dalam bahasa Indonesia disebut ungkapan salam dan berterima kasih. Greeting is something that is said or done to show people that you are happy to meet them, yaitu ungkapan atau sesuatu yang diucapkan atau dilakukan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kamu senang bertemu dengan mereka. Sementara grateful is feeling of appreciation or thanks, yaitu ungkapan atau perasaan menghargai atau berterima kasih. I have an example of greetings. Listen. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. How are you, Tiara? I am great, sir. Dialog tersebut merupakan salah satu contoh untuk mengungkapkan sapaan. Di sana Pak Guru menyapa murid-muridnya dengan mengucapkan hello, good morning, dan jawabannya sama hello, good morning. Kemudian Pak Guru bertanya lagi, how are you, Tiara? Itu untuk menanyakan kabar Tiara, dan Tiara menjawab, I am great, sir, artinya baik-baik saja. Nah, di sini ada beberapa contoh lain untuk mengungkapkan sapaan. For example, good morning, and the response, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Good night, good night. Hi, hello. Hi, hello. How are you? I am fine, thank you. Nice to see you. Nice to see you too. Glad to see you. Glad to see you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Good morning, good afternoon, good evening, good night itu untuk menyatakan ungkapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian untuk hi, hello itu untuk menyapa sama artinya dengan bahasa Indonesia, dan how are you itu digunakan untuk menanyakan kabar. Kemudian nice to see you, glad to see you, pleased to meet you itu untuk mengungkapkan bahwa kita senang bertemu dengan orang yang kita temui. Artinya senang berjumpa denganmu. I also have an example of gratitude. Thanks a lot. That's very kind of you. My pleasure. Dialog tersebut adalah contoh untuk menyatakan ungkapan terima kasih. Di sana, perempuan yang berambut hitam berterima kasih kepada temannya karena sudah diberi hadiah. Dan berikut ada beberapa contoh ungkapan yang bisa kita ucapkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. For example, thank you very much, thanks, many thanks, thanks a lot. Kemudian ada juga jawabannya atau responnya, you are welcome, my pleasure, don't mention it, not at all, anytime, and it's nothing. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal latihan. Complete the short dialogue with the suitable responses from the box. Lengkapilah dialog pendek berikut dengan respon yang sesuai yang terdapat di dalam box. Bagaimana? Mudah bukan? Sebenarnya ini hanya sebagian kecil contoh. Kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain dari referensi atau sumber-sumber yang lain untuk memperkaya pengetahuan kamu tentang bahasa Inggris. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class.
Today we are going to learn about descriptive text about animals. What is the definition of descriptive text? Descriptive text is a text which say what a person, animal, or a thing is like. It presents information about something specially. Secara umum, pengertian dari teks deskriptif ini adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang manusia, hewan, ataupun benda lain yang menyajikan informasi khusus dari benda-benda atau dari manusia dan hewan tersebut. The purpose of descriptive text is to describe and reveal a particular person, animal, place, or thing specially. Tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan tentang ciri-ciri spesial dari manusia, hewan, tempat, ataupun benda lainnya. Next, direct structure of descriptive text. Descriptive text memiliki struktur umum. Di antaranya, for the first is identification, and the second is description. Identification, this part identifies or introduces a particular person, animal, place, or thing being described. Yang pertama, strukturnya adalah identifikasi. Bagian identifikasi ini adalah bagian yang memperkenalkan hewan, manusia, tempat, ataupun benda yang akan dideskripsikan secara detail. Dan yang kedua adalah description. Description, this part describes the part, physical appearance, qualities, behavior, or any characteristics. Nah, yang kedua ini adalah struktur deskripsi. Deskripsi ini memberikan informasi yang lebih detail atau lebih rinci tentang apa yang akan dideskripsikan. Bisa berupa penjelasan dari penampilan fisik, kemudian dari kebiasaannya atau aktivitasnya, ataupun dari karakternya. Fokus bahasan kita kali ini adalah tentang menggambarkan hewan atau describing animals. Okay, and this the example of describing animals. My cat. I have a pet. I call it Lauren. Lauren is a cute cat. It's a female cat. Its color is orange. There is a red ribbon around her neck. It likes to walk around the house, especially in my bedroom. Sometimes it jumps to me. Dilihat dari strukturnya, bagian paragraf pertama itu disebut identification atau identifikasi, yaitu menggambarkan atau memperkenalkan apa yang akan digambarkan, yaitu di sini tentang kucing yang bernama Lauren. Yang kedua, paragraf kedua adalah description. Description ini mengandung atau menjelaskan tentang ciri-ciri khusus dari Lauren tadi yang akan dideskripsikan. Di sini dijelaskan bahwa Lauren itu kucing yang manis, kemudian betina, mempunyai bulu warna orange, memiliki kalung yang berwarna merah di lehernya. Kemudian dia juga suka berjalan ya mengelilingi rumah. Kemudian dia juga suka berlompat pada pemiliknya. The language features atau unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Yang pertama, using simple present tense. For example, it likes to walk around the house. Sometimes it jumps to me. Yang pertama menggunakan simple present tense, yaitu di sini bisa dilihat dari kata kerja yang digunakannya. Kemudian yang kedua, using adjective and classifiers in nominal group. For example, Lauren is a cute cat. Yang ketiga, using or has or have. For example, it has orange fur. Jadi yang pertama di sini tadi menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan adjective. Kemudian dan yang ketiga menggunakan has atau have. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk menggambarkan hewan? How to describe an animal? Yang pertama, kita bisa menggambarkannya dari bagian tubuh, parts of animal's body.
Selanjutnya dari aktivitas yang dilakukan hewan itu atau animals activity. Yang ketiga dari animal size atau ukuran dari hewan itu. Dan yang keempat habitat adalah tempat hidupnya hewan itu. Dan yang kelima karakter atau personality, karakter khusus dari hewan. Oke, yang pertama untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hewan, kita bisa menyebutkan dari bagian tubuhnya, part of body. For example, yang pertama ada kepala, head, tanduk, horn, telinga, ears, mata, eyes, hidung, nose, kumis, whiskers, paruh, beak, ekor, tail, mulut, mouth, gigi, teeth, taring, tusk, lidah, tongue, belalai gajah, trunk, insang, gill, antena, cakar, claws, punggung, back, perut, stomach, sirip, fin, sisik, scales, cangkang, shell, bulu, misalkan untuk bulu kucing, fur, bulu misalkan untuk bulu ayam, feathers, dan sayap, wings. Yang kedua, kita bisa menggambarkan hewan dari cara hewan itu bergerak atau beraktivitas, animals activity. Contohnya berjalan, walk, berlari, run, melata, sliders, memanjat, climb, melompat, jump, terbang, fly, berenang, swim, merayap, crawl, menggonggong, bark, meraung, roar, dan mengeong, hoot. Atau yang ketiga dari ukuran hewan, misalnya besar, big, kecil, small, pendek, short, tinggi, tall, panjang, long, tajam, sharp. Atau bisa juga kita menggambarkan hewan dari tempat hidupnya, misalkan the sea, the forest, the jungle, the rainforest, the desert, and the gardens. Misalkan hewan itu tumbuhnya di lautan kah, di hutan kah, di gurun pasir, atau di kebun. Selanjutnya kita juga bisa menggambarkan hewan dari karakternya. Misalnya clever, pintar, tame, jinak, wide, liar, slow, lambat, fast, cepat, dangerous, berbahaya, poisonous, beracun, loyal, setia, kemudian cute, manis, fierce, galak, and playful, senang bermain. Sekarang kita coba latihan yuk. Kita berlatih bagaimana cara menggambarkan atau mendeskripsikan binatang. Try to describe these animals. Saya akan memberikan beberapa gambar di slide selanjutnya. This is the first animal picture. You can try to describe this animal based on the 5 questions as a guide. Kamu bisa mendeskripsikan hewan ini berdasarkan 5 pertanyaan yang disediakan. Misalkan, for example, number 1, what is the name of this animal? How does it looks like? Where is it habitat? What is it activity? What is it character? Yang pertama, jelaskan dulu dari mulai nama hewan itu. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana ciri dari fisiknya. Bisa misalkan menjelaskan warna bulunya, kepalanya, sayapnya ya. Kemudian ketiga, jelaskan juga di mana habitatnya atau tempat hidupnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana hewan itu bergerak. Dan yang kelima, bagaimana karakter atau ciri dari hewan itu. Next, try to describe this animal. Kira-kira binatang apa ini? Kemudian jelaskan lagi ciri-ciri khususnya berdasarkan 5 pertanyaan ini, sama seperti gambar pertama. And this the last picture. Ini gambar yang ketiga, gambar yang terakhir yang kalian bisa coba untuk deskripsikan.
Sebenarnya masih banyak yang tidak disebutkan di video ini. Kamu bisa mencari tahu sendiri ya. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.